Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat sebuah kabel jaringan untuk memenuhi tugas dalam komunikasi data dan jaringan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, saya Salsir Faina, kemudian teman saya menjadi Hasan yang akan memperagakan dan Siti Yusnawati yang merekam. Oke, pertama-tama kita akan menyediakan kabel UPV, kemudian RJ45, Lancaster, dan Presto. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja proses pembuatan kabel jaringan. Baiklah, kita mulai saja. Pertama-tama, kita akan menggunting isi dari kabel UPV menggunakan Presto. Lalu, karena kita memakai track dari komputer ke switch, maka urutan yang digunakan urutan dari track. Pertama, oranye putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, kemudian coklat. Setelah itu, luruskan isi kabel, perkirakan sama dengan RJ45. Kemudian kita gunting. Harus rata. Ya, kita ratakan, semua harus sama. Ya. Ya. Kalau seandainya sudah lurus, masukkan ke dalam RJ45. Ya, setelah masuk, usahakan kulit dari kabel UTP masuk ke dalam RJ45 agar lebih tahan lama. Kemudian, setelah itu, kita akan mengkrimping menggunakan Presto sampai pas. Kemudian, jika sudah pas, tekan Presto sampai terdengar bunyi tik. Oke, kemudian hal tersebut dilakukan lagi pada ujung kabel satunya lagi. Ujung kabel yang kedua. Lakukan hal yang sama seperti ujung kabel pertama. Tekan Presto sampai terdengar bunyi tik. Hasil dibuat, kita akan uji kabel jaringan menggunakan Lancaster. Kita masukkan ujung kabel ke dalam Lancaster. Kemudian kita nyalakan tombol on. Jika lampu sudah menyala sesuai urutan strike, maka kabel yang kita buat berhasil dan siap digunakan. Baiklah, langkah selanjutnya sekarang kita akan membuat server di Linux. Distro yang kita gunakan adalah Ubuntu Sabi 5 Narat versi 10.04. Buka terminal, lalu masuk ke supervisor dengan perintah sudo su. Langkah pertama yaitu cek IP dengan perintah fconfig. Dan IP-nya belum kita setting IP dengan perintah pico/etc/network/interface.
tambahkan perintah auto ETH0 dan baris bawahnya yaitu ifs ETH0 init static. Lalu buat addressnya yaitu 192.168.1.1 network 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 lalu DNS servernya 192.168.1.1 sama dengan alamat addressnya. Lalu simpan konfigurasi. Langkah selanjutnya yaitu merestart service network dengan perintah etc/initd/networking restart. Oke, konfigurasi. Lalu cek IP-nya dengan perintah ifconfig. Terlihat di situ alamat IP 192.168.1.1. IP yang kita konfigurasi telah bisa digunakan. Langkah selanjutnya adalah membuat resolve. Masuk dengan perintah pico/etc/resolve.conf. Tambahkan perintah search belajar.com. Nantinya belajar.com akan kita gunakan sebagai alamat DNS. Nah, selanjutnya itu name server yaitu 192.168.1.1 di mana IP yang kita setting sama dengan IP yang belajar.com. Baiklah, sekarang kita akan membuat atau mengedit file hostnya dengan perintah pico etc host/host. Hapus alamat IP yang di bawah 127.0.0, ganti alamatnya dengan IP kita yaitu 192.168.1.1 dengan nama belajar.com. Lalu simpan konfigurasinya. Setelah itu install aplikasi SSH server dengan perintah apt get install open SSH server, dan berhasil diinstal atau instalannya sudah ada. Lalu masuk ke perintah pico/etc/ssh/sshd
config.conf. Di baris keempat terlihat ada port 22. Port ini yang akan kita gunakan untuk meremote server dengan SSH. Keluar saja dengan Ctrl X. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat DNS server. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah bin9. Cek dulu aplikasinya dengan perintah apt get install bin9. Lalu edit file name.conf dengan perintah pico/etc/bin/name.conf. Lalu tambahkan perintah di situ zone-nya. Buat zone-nya dengan nama belajar.com, yaitu alamat domain yang akan kita buat. Tipenya master, berada pada file var /case/bin/db.belajar. Lalu tambahkan zone-nya, yaitu 192.in spasian addr .arpa di dalam kurung kurawal, tipenya master juga. Berada pada file var case bin db.192. Lalu simpan konfigurasinya. Setelah itu masuk ke direktori bin dengan perintah cd/etc/bin. Kopikan db.local ke dalam file var case bin db.belajar. Lalu edit dengan editor Pico file db belajarnya dengan perintah
pico slash var slash case slash bin slash db titik belajar. Muncul tampilan seperti ini. Ganti localhost dengan nama belajar.com. Belajar.com adalah domain yang akan kita gunakan. Ganti di setiap tulisan localhost dengan nama belajar.com. Dan masukkan alamat IP kita, yaitu 192.168.1.1. Lalu masukkan HTTP-nya, yaitu www.in.a, alamat yang sama yaitu 192.168.1.1. Masukkan FTP-nya, alamatnya sama juga yaitu 192.168.1.1. Lalu mail 192.168.1.1. Simpan konfigurasi. Setelah itu kopikan lagi file db.127 ke dalam file var slash chars slash bin dengan nama db.192. Lalu edit file db192 dengan perintah pico var case bin 192. Sama seperti yang tadi, setiap tulisan localhost ganti dengan nama belajar.com. Dan PTR-nya yaitu 24 bit terakhir dari alamat IP, yaitu didesimalkan yaitu 1.1.168. Dan simpan konfigurasinya. Lalu pastikan konfigurasi resolve dengan perintah pico /etc /resolve.conf dan berhasil. Lalu restart bin dengan perintah /etc/initd/bin9 restart. Ternyata starting domain name service bin9 file, berarti konfigurasi yang kita gunakan, kita setting tadi ada kesalahan. Kita cek di name.conf nya.
tidak ada terjadi kesalahan. Lalu kita cek di DB192 DB belajar. Konfigurasinya benar. Keluar saja. Lalu kita cek di DB192. Tidak ada kesalahan. Langsung keluar. Kita cek lagi kita coba restart lagi karena aplikasi bin sangat sensitif. Berarti file lagi. Lalu kita coba cek di nav.conf-nya. Kita coba restart lagi, ternyata masih file. Masuk kembali ke name.conf. Kita coba hapus file var cache bin-nya, biarkan saja db.192 sama dengan db belajar, hapus juga. Lalu simpan konfigurasi, restart. Ternyata masih salah. Kita coba edit lagi di name.conf. Ternyata titik koma berada pada di dalam tanda kutip, seharusnya di luar tanda kutip. Pindahkan dan simpan. Restart bin-nya, starting domain name service-nya oke. Berarti sudah bisa digunakan. Lalu kita uji dengan perintah nslookup alamat IP yang kita buat tadi, yaitu 192.168.1.1, dan berhasil. Name-nya yaitu belajar.com. Dan kita uji lagi dengan perintah nslookup dengan domain kita, yaitu belajar.com. Ternyata berhasil. Sekarang kita akan mengaktifkan web browser, web servernya, install aplikasinya, yaitu dengan perintah apt-get install apache 2. Lalu kita start aplikasinya dengan perintah etc/initd/apache 2 start. Oke, running.
Lalu masuk ke dalam web browser yaitu Mozilla. Masukkan di situ belajar.com. Tidak bisa, yaitu kita coba masukkan IP. Tidak bisa. Hapus centang offline modenya dan kita coba lagi. Berhasil, yaitu it works. Sekarang kita masukkan domainnya yaitu belajar.com. Setelah berhasil membuat DNS, langkah selanjutnya yaitu membuat DHCP server. Cek instalasi menggunakan perintah apt get install dhcp3 server. Selanjutnya edit DHCP-nya menggunakan editor Pico dengan perintah pico/etc/dhcp3/dhcpd.conf. Selanjutnya yaitu ketikkan alamat subnet dari DHCP kita yaitu 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.0, range-nya yaitu 192.168.1.10 sampai 192.168.100. Selanjutnya option domain name servernya yaitu belajar.com. Dan option routernya adalah 192.168.1.1 dan broadcastnya 192.168.1.255. Default list time-nya adalah 600 dan max list time adalah 7200. Lalu simpan konfigurasi. Yes. Setelah itu restart service DHCP3 menggunakan perintah /etc/initd/dhcp3 server restart. Starting DHCP server 3 berhasil. Maka DHCP3 server telah bisa digunakan. Baiklah, untuk pengujian langsung saja pilih local area network properties dan IP versi 4 properties, setting IP menjadi automatic dan DNS automatic untuk pengujian DHCP dan DNS. Close dan buka web browser, buka CMD dulu, lalu ketikkan ipconfig apakah DHCP-nya sudah berjalan.
Lalu kita mendapatkan IP 192.168.1.10 dan belajar.com. Selanjutnya yaitu di web browser. Pengujian di web browser yaitu ketikan alamat DNS kita yaitu belajar.com. Berhasil ya, it works, berarti HTTP web server dan DNS server sudah berjalan dengan. Selanjutnya yaitu buat SSH server yaitu menggunakan PuTTY. Masukkan alamat IP server yang kita remote yaitu 192.168.1.1 dengan port 22. Open. Berhasil yaitu login sebagai user kita yaitu Mujahid Hasan dan passwordnya masukkan. Nah, di sini kita dapat meremote server. Konfigurasi yang kita konfigurasi yang akan kita gunakan atau yang akan kita buat bisa di remote dari sini.